Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eleonora selaku dosen pengempu mata kuliah Sistem Akuntansi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan. Anggotakan Muhammad Reski, Ulfatur Rahmita Putri, Aulia Rahmat, Mita Rahayu Safira, dan Agustika Rani. Deskripsi kegiatan. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. 1. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 2. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. 4. Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan. Terdapat 8 dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa dan dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah, setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Catatan akuntansi yang digunakan. Terdapat 4 catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah. Yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Yang ketiga, kartu biaya. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua,
kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Yang keempat atau yang terakhir, kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dari berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Fungsi yang terkait. 1. Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan penghentian karyawan. 2. Fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan, misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, dan utang dana pensiun. Fungsi akuntansi menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan A. Bagian utang, bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. B. Bagian kartu biaya, bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung pabrik. C. Bagian jurnal, bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. 5. Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 3. Prosedur distribusi biaya gaji. 4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 5. Prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. 3. Prosedur pembuatan daftar upah. 4. Prosedur distribusi biaya upah. 5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 6. Prosedur pembayaran upah. Untuk keterangan prosedurnya, yang pertama, prosedur pencatat waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. 4. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 5. Prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Unsur pengertian intern organisasi. 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan, yaitu untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. 2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Sistem operasi. 3.
sistem operasi yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama. 4. Setiap perusahaan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat. Perubahan gaji dan upah tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. 5. Harus didasarkan atas surat kepotongan gaji dan upah diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 6. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. 7. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. 8. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 9. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. 10. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. 11. Tarif upah yang dicantum dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Praktek yang sehat. 12. Kartu jam yang hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. 13. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. 14. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya, ketelitian penghitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. 15. Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. 16. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuatan daftar gaji. Berikut adalah bagan alir dokumen sistem penggajian. Kemudian bagan alir dokumen sistem pengupahan. Berikut adalah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Materi berikutnya adalah distribusi biaya gaji dan upah. Distribusi biaya gaji dan upah itu digunakan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya, baik dari segi gajinya, tunjangannya, maupun kesejahteraan karyawannya. Hal itu merupakan klarifikasi hubungan antar departemen order produksi dari kombinasi-kombinasi sehingga menghasilkan klarifikasi berbagai jenis. Distribusi beban gaji pada umumnya memiliki 3 metode. Yang pertama, distribusi dengan metode menggunakan akun berkolom, yaitu jika misalnya manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenis per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun yang berkolom untuk setiap departemennya. Maka dengan itu, buku pembantu beban yang akan digunakan. Kemudian metode summary strip atau tiket tunggal. Metode ini digunakan pada distribusi beban upah langsung dapat dilakukan oleh manajemen untuk membuat kartu jam kerja, yang dimana setiap order produksi diberikan jam kerjanya
pada untuk setiap produksi yang ia lakukan. Kemudian, metode distribusi dengan komputer. Metode ini dilakukan yaitu dengan penerbitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan, sehingga menggunakan komputer dilakukan menjadi kode transaksi yang terjadi dengan sesuai kalibrasi yang diinginkan. Dengan demikian, yang perlu adanya yaitu adanya sesuatu basic atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaan atau akun dalam menentukan kebijakan beban gaji maupun upah pada karyawannya. Berikut adalah bagian dari metode rekening berkolom. Kemudian di bagian yang kedua terdapat metode summary strip atau tiket tunggal biaya tenaga kerja langsung oleh perusahaan dengan menggunakan kartu jam kerja. Selanjutnya, kita menggunakan metode distribusi dengan komputer. Jadi, metode ini dengan kerangka kode rekening biaya dengan menggunakan aplikasi atau akun yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di forum diskusi yang telah disediakan. Kami dari kelompok 5, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.